Halo semuanya, kembali lagi sama aku Muhammad Hanif Rahman di eh, apa namanya di series aku video hari ini yang isinya aku cerita kegiatan aku hari ini. Setiap harinya ya entah live update atau apapun gitu ya. Nah jadi teman-teman, di episode hari ini gue pindah tempat ya, di luar rumah, nggak lagi di genteng kayak kemarin, karena gue mau mencari suasana baru ya. Dan juga gue sebenarnya lebih suka berada di luar rumah gitu, karena kalau di dalam rumah itu hampir pasti gue bakalan main HP, internetan nonstop, main YouTube, nonton YouTube nonstop. Nah apa ya, gue nggak tahu kalian kayak gimana pengalamannya, tapi bagi aku sendiri itu kalau misalkan di rumah susah untuk sadar waktu gitu, atau ya sadar waktu gitu. Tahu waktu itu susah, entah kenapa ya, entah itu mandi ataupun entah itu mandi atau entah itu main depan laptop ataupun main HP, itu tuh susah untuk mengukur waktu. Atau kenapa ya, kayak waktu tuh terasa lebih cepat itu dari perhitungan kita. Kayak kita melakukan sesuatu, misalkan cuman pengen main HP selama 10 menit, tapi kayak cepet banget itu 10 menit. Sedangkan kalau misalkan kita di luar rumah atau nggak main HP, itu tuh waktu perjalanannya terasa lebih normal, entah kenapa gitu ya, lebih ya kayak sesuai hitung-hitungan lah, ketimbang kalau main HP. Aneh banget itu. Entah kayak ini kan memang ada penjelasan neurosainsnya atau psikologinya ya, mungkin ada gitu kan, tapi gue belum melakukan penelitian lebih dalam. Yang pasti sih kalau misalkan di luar rumah, gue merasa kayak waktu tuh lebih berkualitas dan berjalannya juga lebih lebih perlahan itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal waktu, kalian tuh ada nggak sih permasalahan kayak susah juga untuk mengatur waktu dan juga susah untuk manajemen waktu? Bagi aku sendiri, masalah manajemen waktu ini udah cukup lama sih, dari semenjak sekolah gitu ya. Dari semenjak masih sekolah, sebelum kuliah itu manajemen waktu termasuk susah. Aku termasuk anak yang ketika masuk kelas hampir selalu terlambat itu ya, jam 7 atau jam 7 lewat. Jadi kayak bener-bener mepet waktu tutup gerbang, dan nggak jarang juga dihukum atau disetrap gitu ya. Tapi kayak ya udah gitu, ngerasanya kayak biasa aja, kayak wajar gitu kan. Dari SMP sampai SMA kayak begitu, dan itu entah itu karena mengajarkan kebiasaan ya atau gimana, itu tuh ada dampak negatifnya juga gitu ke sekarang yang aku yang sudah dewasa. Dan sejujurnya setelah aku lulus SMA, aku tuh pengen merubah kebiasaan itu, jadi orang yang lebih disiplin waktu. Tapi nggak tahu juga gitu caranya gimana. Jadi aku coba-coba cari di internet ataupun apa ya namanya, bukan eksperimen, coba-coba cari di internet ataupun neliti sendiri
searching sendiri gitu kan. Nah, ya memang ketemu berbagai macam metode, tapi dalam praktiknya ya nggak begitu banyak sih perubahan atau dampak yang aku dapatkan. Tapi ada beberapa metode yang menurut aku paling berkesan dan cukup ampuh gitu untuk digunakan. Contohnya itu metode apa ya, ini guys, contohnya itu metode time block atau time boxing. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar metode time block atau time boxing ini, atau mungkin teman-teman belum pernah dengar, jadi membatasi suatu aktivitas atau kegiatan dalam suatu jadwal atau waktu tertentu. Jadi misalkan kayak aku sekarang nih lagi bikin video, dan itu aku membatasinya dalam waktu 10 menit. Maka waktu untuk 10 menit itu sudah aku sediakan waktunya dan harus benar-benar dilakukan dalam waktu 10 menit itu, dibatasi dan tidak boleh lebih. Terus setelah itu nanti aku akan berganti aktivitas selanjutnya yang sudah aku tentukan, misalkan memasak atau misalkan mencuci atau bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi intinya dalam satu hari kegiatan kita tuh dijadwal mau melakukan apa dalam waktu berapa lama, dan itu terus ditaati gitu. Jadi bukannya jadwal kegiatan kayak dulu gitu ya, misalkan jam segini sampai jam segini mandi, jam segini sampai jam segini berangkat, dan jam segini sampai jam segini kerja dan lain sebagainya. Enggak, tapi lebih kayak kita yang harus menentukan sendiri berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu kerjaan. Karena kalau berdasarkan hukum apa gitu ya, berapa lama waktu yang kita pikirkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka itulah waktu yang akan dibutuhkan gitu. Maka dari itu kalau emang gitu kita tentuin aja waktu yang kita punya dari awal tuh berapa, sehingga waktu yang kita punya dengan waktu yang dibutuhkan dan waktu yang dihabiskan itu sesuai gitu ya, nggak lebih dan nggak kurang. Kalaupun kurang ya nggak masalah, yang penting jadwal yang lain nggak berantakan itu. Nah, dari situ aku coba untuk dulu ya, sembari journaling, sembari juga menyusun gitu kan jadwal kegiatan, time blocking, jam segini ngapain, jam segini nulis, jam segini mengerjakan tugas, jam segini berangkat dan sebagainya. Dan aku rasa itu cukup berhasil, tapi memang konsistensi dan komitmennya sih yang masih jadi PR. Jadi ya nggak selesai aja gitu. Nah, cuman apa namanya, memang kalau misalkan time blocking dan lain sebagainya itu metode yang ya cukup apa sih, tapi memang harus dibiasakan. Karena kalau misalkan nggak dibiasakan akhirnya ya kurang bagus juga hasilnya gitu. Nah, ngomong-ngomong hasil yang kurang bagus itu banyak banget. Percobaan yang sebelumnya dicoba tapi hasilnya kurang memuaskan. Gitu sih kurang lebih tentang time blocking atau time boxing. Jadi ya itu salah satu upaya yang bisa dilakukan buat memanajemen waktu supaya kita lebih dapat memaksimalkan waktu yang kita punya untuk produktif. Mungkin segitu dulu aja yang bisa disampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.